Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini, saudara? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam keadaan baik, ada dalam perlindungan Tuhan, dan Dialah Allah satu-satunya penyelamat hidup kita. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang percaya pada Allah haruslah setiap waktu. Tidak berkeputusan, terus menerus, atau bahkan sepanjang umur kehidupan kita. Atau dengan kata lain, sampai akhir hayat di kandung badan. Itulah yang Alkitab katakan, bahwa mempercayai Allah haruslah setiap waktu. Yang sudah dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Daud, seorang raja yang luar biasa, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel ketika itu. Dia menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang akan dia hadapi di dalam kepemimpinannya, di dalam kehidupannya, di dalam hari-hari hidupnya sebagai raja yang memimpin bangsa Israel saat itu. Tentunya saudara, tidak mudah bagi Daud untuk menjadi seorang pemimpin. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak musuh yang silih berganti datang mengganggu kehidupannya. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud mampu menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupannya? Karena jelas seperti yang tertulis dalam ayat yang tadi, bahwa dia percaya kepada Allah setiap waktu. Percaya kepada Allah tidak hanya ketika kita melihat atau mengalami mujizat, tetapi Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kepercayaan itu sangatlah penting untuk dimiliki semua umat-umat Tuhan. Karena tanpa kepercayaan kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami, melihat, merasakan hal-hal yang luar biasa yang Allah janjikan di dalam seluruh kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pendidikan kita. Nah, maka dari itu percaya kepada Allah itu harus dilakukan, dikerjakan setiap waktu. Bahkan apapun masalahnya, apapun tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Allah satu-satunya yang menjadi perlindungan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, hampir 2 tahun pandemi ini terjadi di belahan bumi ini, ya, secara khusus di bangsa yang kita cintai di Indonesia ini. Melihat bagaimana pemerintah terus berjuang, para dokter terus berjuang, para relawan terus berjuang untuk mengatasi
pandemi COVID-19 ini. Berbagai hal dilakukan, berbagai cara dilakukan supaya terjadi pemutusan penyebaran COVID-19 itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah sedikit orang kemudian menjadi korban adanya pandemi ini. Baik itu dari agama Kristen atau bahkan agama-agama yang lain. Artinya bahwa pandemi ini tidak memandang bulu, saudara. Mau Anda orang kaya, mau saudara orang miskin, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat biasa, kalau virus itu sudah mengenai tubuh seseorang, ya maka dia akan berdiam di sana. Ya puji Tuhan, ada yang sembuh melalui pengobatan-pengobatan, melalui perjuangan-perjuangan yang berat tentunya setiap harinya. Tetapi ada juga yang akhirnya pergi kembali ke rumah Bapa di sorga, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ini adalah sebuah perjuangan yang begitu berat, ya. Maka dari itu perlu kita, ya, mempercayai Allah setiap waktu, mempercayai Tuhan setiap waktu, sehingga ketika kita menghadapi kondisi yang begitu mengerikan hari-hari ini, iman kita tidak menjadi lemah, kepercayaan kita tidak menjadi lemah, pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah menjadi pudar. Kenapa? Karena kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah satu-satunya perlindungan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, Daud mengingatkan kita untuk mempercayai Allah setiap waktu. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi juga harus mencurahkan isi hati kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud, bahwa dia senang bersekutu, dia senang berkomunikasi dengan Allah, dia senang mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ya, di tengah-tengah beban berat yang dia alami, dia datang kepada Allah, dia mencurahkan segala isi hatinya, dia mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Ya, nah demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat Allah. Ya, karena kalau kita tidak meminta kepada Tuhan, maka Dia tidak akan memberikan apapun kepada kita sebagai jawaban dari apa yang kita sedang alami, jawaban daripada apa yang sedang kita impikan di dalam kehidupan kita. Karena dengan meminta, maka kita akan menerima. Dengan mencari, ya, maka akan mendapatkan. Dan mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Itu yang tertulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-8. Nah, kita melihat satu contoh yang luar biasa melalui perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, kita yakin sepenuhnya bahwa Allah lah yang membebaskan mereka dari tangan Firaun yang menjadi penguasa saat itu. Jadi raja di Mesir ketika itu. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah yang membelah laut Teberau supaya ada jalan bagi mereka menuju ke padang gurun, yang menuntun mereka ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Allah juga yang memberikan air dari gunung batu bagi mereka, dan juga memberikan mereka roti dan daging. Yang harus atau yang perlu
Musa perbuat adalah percaya bahwa Allah dapat melakukan apa yang ia janjikan. Demikian juga dengan Yosua yang kemudian menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua tidak mungkin menuntun bangsa Israel melewati sungai Yordan yang terbelah dan ada kekeringan, mengalahkan kota Yeriko, mengalahkan para musuh dan membuat matahari tertahan selama peperangan sedang berlangsung. Allah lah yang melakukan semua hal tersebut. Yang harus diperbuat Yosua adalah menaruhkan iman pada kesanggupan Allah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dengan kemampuan para murid Tuhan Yesus sendiri, mereka tidak dapat memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mereka tidak dapat menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat melakukan semua itu. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus memanggil kita untuk dapat juga melakukan hal-hal yang besar itu. Jika Allah mengizinkan kita memahami apa yang Ia akan lakukan melalui kita, maka hanya itulah yang dapat Ia lakukan. Kepercayaan kita kepada Allah itu akan sangat menentukan apa yang akan kita perbuat. Jika kita menaruh iman pada Allah yang memanggil kita, maka kita akan taat kepadanya. Dan Ia akan mewujudkan apa yang Ia janjikan menjadi kenyataan. Asal iman kita kepada Allah bukan iman sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu, terus-menerus, tiada berkeputusan selama hayat di kandung badan. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan kita dalam Mazmur pasal 62 tadi, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah karena segala kuasa itu berasal daripadanya, daripada Tuhan. Berasal dari Allah itu sendiri. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-12. Yang kedua adalah karena Allah Dialah pengasih dan penyayang. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 13. Dan yang ketiga, Ia Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa kita. Amin. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua untuk mempercayai Allah setiap waktu. Karena hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong bagi kita, yang menjadi pembela bagi kita, yang menjadi perlindungan kita, dan yang akan menjadi jawaban dari setiap doa dan permohonan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.